فَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi seakan-akan Allah mengatakan tidak usah ragu untuk berhijrah. Pergilah menuju tempat yang baru, kau akan mendapatkan kelapangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul maut, kemudian dia wafat di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan rezekinya, mendapatkan pahalanya di sisi Allah meskipun belum sampai berhasil hijrah. Fa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam Al-Qur'an Allah sering mengatakan menggandengkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, semuanya orang beriman dan berhijrah. Allah gandengkan antara iman dan hijrah. Demikian dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya bersabda, kata Rasulullah sallallahu al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah di zaman fitnah, yaitu di mana orang-orang sibuk dengan fitnah tersebut, apakah fitnah wanita, apakah fitnah dunia, apakah fitnah berita, yang di mana ketika musim fitnah orang lebih cenderung untuk mengikuti perjalanan fitnah tersebut. Namun ada sebagian orang yang tidak peduli dengan fitnah tersebut, malah sibuk beribadah. Orang seperti ini orang hebat. Ketika manusia sedang sibuk dengan fitnah sana, fitnah sini, berita sana, berita sini, dia fokus untuk beribadah. Orang begini dipuji oleh Nabi. Nabi mengatakan, al-ibadatu fil harji, ibadah di zaman fitnah, ka hijratin ilayya, seperti berhijrah kepada. Ketika Rasulullah SAW menjanjikan hijrah kepadaku, menunjukkan hijrah itu pahalanya besar. Demikian juga ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu masuk Islam, kemudian dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah sallam, ubsut yadaka fala ubayyika." Ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku akan membaiat engkau. Maka Rasulullah sallam ulurkan tangannya untuk dibaiat oleh Amr. Ternyata Amr menarik tangannya, tidak membaiat Nabi. Maka Rasulullah sallam berkata, "Malaka ya Amr, apa yang buat engkau tidak membaiat? Aku sudah julurkan tanganku." Kata Amr bin As, "Uridu an ashtarit," aku ingin punya syarat untuk membaiat engkau. Kata Nabi, silakan. Apa syaratmu? Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, an yaghfirallahu li, agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ama ta'lamu ya Amr, tidakkah kau tahu wahai Amr, annal Islam yajubu ma qablahu?" Siapa yang masuk Islam, maka seluruh dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Wa anna taubata tahdimu ma kana qablaha, bahwasanya taubat akan menghapuskan seluruh dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Di sini Rasulullah SAW menggandengkan antara Islam, taubat dan hijrah. Ini menunjukkan tentang agungnya hijrah. Demikian juga ketika Nabi SAW memberi contoh tentang keutamaan niat, maka Rasulullah mencontohkan tentang hijrah. Kata Rasulullah SAW, "Innamal a'malu bin niyat." Sungguhnya amalan tergantung niatnya masing-masing. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkan. Kemudian Rasulullah sebutkan tentang contohnya apa? Hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka dia akan dapat pahala karena hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu di dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Adapun siapa yang berhijrah untuk dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini segelintir kecil dari keutamaan tentang hijrah. Ya. Apa sih hakikat hijrah? Dan apakah kita masih bisa mengerjakan hijrah di zaman sekarang ini? Maka untuk itu saya akan jelaskan tentang hakikat hijrah secara bahasa, kemudian secara istilah, kemudian kita akan mengetahui jenis-jenis hijrah,
dan juga kita mana hijrah yang sudah terputus dan mana hijrah yang masih bisa berkesinambungan yang bisa kita lakukan. Saya mulai dari definisi hijrah ya. Jadi definisi hijrah. Jadi ta'rif al-hijrah. Hijrah kita tinjau dari segi bahasa, lughatan ya. Sisi bahasa dan juga secara terminologi istilahan. Ya, kalau istilah orang bilang secara lughatan etimologi, secara istilahan, istilah syar'i namanya terminologi. Adapun secara bahasa ada beberapa makna yang menunjukkan makna hijrah. Yang pertama maknanya at-tark, yang kedua adamul wusul, tidak sampai, yang ketiga adalah al-bu'du an-syai', jauh dari sesuatu. Ini makna seputar hijrah. Meninggalkan, tidak sampai pada tujuan dan jauh dari sesuatu. Maknanya seputar itu, menjauhi. Maknanya dari meninggalkan berarti mengakibatkan jauh, tidak sampai berarti apa? Jauh, dan menjauh dari sesuatu juga maknanya kembali kepada jauh. Allah sebutkan istilah hijrah dalam Al-Qur'an secara bahasa banyak. Ya. Contoh Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 10, "Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila." Sabarlah wahai engkau Muhammad atas ucapan-ucapan mereka, yaitu di mana kaum musyrikin Arab menuduh Nabi dengan tuduhan yang tidak-tidak, dibilang orang gila, dibilang dukun, dibilang penyihir, dibilang tersihir, dibilang keluar dari tradisi nenek moyangnya, ya. Dan macam-macam tuduhan. Kata Allah, "Wasbir 'ala ma yaqulun." Sabarlah atas tuduhan-tuduhan mereka, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka dengan hajar yang indah, yaitu tidak usah kau respect, tidak usah kau respon, tidak usah kau balas mereka, tinggalkan saja, cuekin. Itu cara meninggalkan dengan cara yang baik tanpa kau merespon, dan jangan kau balik menyakiti mereka, tinggalkan saja. Sini Allah menggunakan lafal hijr karena hijrah dari hajar. Artinya apa? Tinggalkan. Ini secara bahasa. Wahjurhum hajran jamila. Contoh lagi dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 34 tentang kalau wanita melakukan nusyuz, membangkang kepada suaminya, kata Allah, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan para wanita yaitu istri-istri kalian yang kalian khawatirkan dengan sikap nusyuz mereka, membangkang mereka, tidak nurut, maka fa'idhuhunna, nasihati mereka. Ini tahapan pertama jika istri membangkang. Kalau ternyata dinasihati dengan cara yang baik tidak mendengar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna fil madaji'. Lihat, hajar mereka di tempat tidur. Maksudnya apa? Meninggalkan mereka. Kalau tidur jangan dekat dengan mereka, tapi bersikap menjauh meskipun di tempat tidur. Istilahnya kalau istri membangkang, maka kalau kita tidur setempat tidur dengan dia, kepalanya di utara, kepala kita di selatan. Kalau dia menghadap timur, kita menghadap ke barat, supaya dia jera dan kemudian dia sadar. Meskipun kalau dipraktekkan seperti ini, zaman sekarang laki-laki yang jera, bukan istri. Tapi mau saya ini dulu, zaman dulu metode ini ada hasilnya. Sekarang wallahu alam ya. Sekarang laki-laki boikot istri, dia yang terboikot ya. Tapi di sini Allah menggunakan lafal wahjuruhunna fil madhaji'. Wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhun. Di sini hajar maksudnya tinggalkan mereka atau pisahilah mereka, jangan tempel dengan mereka, pisahilah. Contoh lagi seperti Allah menggunakan kata hajar tentang kisah Nabi Ibrahim ketika dalam surat Maryam, ketika Ibrahim menasihati ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a, ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ya abati la ta'budu syaitana inna syaitana kana lirrahmani 'asiya, ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minir rahmani fatakuna lisyaitani waliyya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi al-arjumannaka wahjurni maliya. Kata Ibrahim, wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan engkau sesuatu pun? Wahai ayahanda, saya punya ilmu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ikutilah aku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada jalan yang benar.
Wahai ayahanda, jangan kau sembah syaitan. Sungguhnya syaitan sangat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayahanda, sungguhnya aku takut engkau ditimpa dengan azab dari Allah, maka kau akan menjadi penolong syaitan. Kata ayahnya ketika dinasihati oleh Ibrahim, "Aragibun anta an alihati?" Kau benci dengan Tuhanku, wahai Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti ceramah, masih ceramah terus, nyeloteh terus, la arjumannaka, sungguh aku akan merajamu dengan batu. Wahjurni maliya, hajarlah aku, tinggalkan aku dalam waktu yang panjang. Saya enggak mau lihat kau. Saya enggak mau lihat kau, tinggalkan aku. Di sini hajar berarti maknanya apa? Meninggalkan. Demikian juga dalam surat Al-Mudaththir kata Allah, warrujza fahjur, dan kesyirikan tinggalkanlah. Ini dalam Al-Quran banyak. Jadi hajar secara bahasa artinya meninggalkan. Maka orang-orang berhijrah Allah namakan dengan al-muhajirin, ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum ansar. Kenapa para sahabat disebut dengan nama-nama muhajirin? Karena mereka telah meninggalkan negeri mereka dari Mekah, di situ padahal tempat lahir mereka, tempat usaha mereka, rumah mereka di situ, tempat mereka tumbuh dan berkembang di situ, terlalu banyak nostalgia. Semua mereka harus tinggalkan kampung halaman menuju kota Madinah, dan itu adalah perjuangan berat. Itulah perjuangan berat. Mereka disebut dengan muhajirin. Disebut muhajirin karena mereka meninggalkan negeri mereka. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu, dalam surat Al-Hasyr. Dan untuk kalangan fuqara dari kalangan kaum muhajirin yang terusir dari negeri mereka dan terpisahkan dari harta mereka, mereka tinggalkan harta dan negeri mereka karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita paham tentang makna hijrah secara bahasa, intinya kembali kepada makna meninggalkan dan menjauhi. Meninggalkan dan menjauhi. Baik. Secara istilah dan selalu demikian dalam membahas tentang definisi, selalu para ulama mulai dengan makna etimologi, kemudian menyebutkan makna secara terminologi. Dan selalu makna istilah diambil dari makna etimologi tetapi lebih spesifik dikhususkan. Contoh. Salat secara bahasa artinya doa. Adapun salat secara syariat yaitu ibadah yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Taslim. Dan di tengah-tengahnya penuh dengan doa. Dalam salat itu esensinya adalah doa. Makanya sejak doa istiftah, doa juga, doa istiftah. Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, isinya juga apa? Doa. Ketika ruku juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Di antara doa ruku Allahumma ghfirli, ampunilah aku. Ketika duduk di antara sujud juga sama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dan kita boleh berdoa ketika sedang sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, kita juga baca rabbi ghfirli warhamni wajburni, isinya juga doa. Ketika tasyahud, kita buka dengan pujian kepada Allah, at-tahiyatu lillah, dan seterusnya. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi, itu semua mukadimah. Setelah bersalawat, kita dianjurkan berdoa. Jadi salat isinya semua doa. Makanya kalau kita tinjau dari sisi etimologi dan sisi istilah terminologi, selalu definisi secara syar'i dia lebih spesifik dari definisi secara bahasa. Sehingga kalau salat secara bahasa artinya doa, seperti apa namanya? Allah berfirman tentang zakat, kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wahai Muhammad, ambillah zakat dari mereka, dan zakat tersebut akan mensucikan diri mereka dan mensucikan harta mereka. Wa shalli alaihim, dan bersolatlah kepada mereka, maksudnya doakan mereka. Inna salataka, sungguhnya salatmu, maksudnya sungguhnya doamu. Karena salat secara bahasa artinya apa? Doa. Ketika kau mengambil harta zakat, kau doain pembayar zakat, maka akan menjadi ketenangan bagi mereka. Jadi salat artinya doa. Tapi ketika masuk secara terminologi, dia doa spesifik. Itu doa yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan apa? Taslim. Bukan semua doa disebut salat. Contoh umrah. Umrah artinya secara bahasa ziarah. Artinya apa? Ziarah.
Terus umrah bagaimana? Umrah adalah ziarah dari tanah halal ke tanah haram. Dari tanah halal ke tanah haram. Makanya orang yang umrah harus ke tanah halal dulu, baru masuk ke tanah haram. Karena umrah secara bahasa artinya ziarah. Makanya penduduk kota Mekah kalau ingin umrah dia pasti ke tanah halal dulu, entah ke Tan'im, entah ke Hudaybiyah, entah ke Arafah, entah ke Ju'ranah. Ini semua titik-titik tanah halal, perbatasan tanah halal tanah haram. Baru kemudian masuk lagi. Maka adalah umrah secara terminologi. Contoh lagi puasa. Puasa secara bahasa artinya imsak, menahan. Seperti perkataan Maryam, "Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya." Aku telah bernadar kepada Allah untuk puasa. Maksudnya puasa ngomong. Puasa ngomong. Nah, kalau puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah menahan secara spesifik, yaitu menahan makan, menahan minum, menahan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan demikian selalu makna etimologi lebih luas, kemudian datang makna secara syar'i lebih spesifik. Sama seperti hijrah. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan atau menjauhi, ternyata hijrah secara terminologi, secara syar'i maknanya adalah al-khuruj min ardin ila ardin atau al-intiqal min baladin ila baladin. Keluar dari suatu negeri ke negeri yang lainnya. Keluar dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dan ini adalah meninggalkan satu negeri ke negeri lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu untuk meninggalkan negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijrah secara sederhana. Meninggalkan negeri yang tidak aman untuk beribadah menuju negeri yang aman untuk beribadah. Seperti penduduk kota Mekah, mereka kenapa hijrah ketika mulai diintimidasi dengan keras oleh kaum Quraisy, sehingga mereka harusnya berhijrah. Seandainya mereka tidak diintimidasi, masih bisa beribadah, mereka akan bertahan di kota Mekah. Namun ketika sulit untuk beribadah, maka mereka pergi berhijrah. Mereka pergi berhijrah, meninggalkan negeri mereka menuju negeri baru. Tujuannya satu, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dialami oleh orang-orang saleh dari dulu sampai sekarang ya. Dari dulu sampai sekarang. Nabi Ibrahim hijrah ketika di Irak, yaitu di Babilonia. Orang-orang semua kafir, ayahnya pun tadi mengusirnya, mengancam untuk merajamnya. Orang-orang semua bersepakat untuk menangkapnya, untuk membakarnya. Sulit. Dia harus berhijrah. Maka Allah sebut dalam surat Al-Ankabut, Allah berkata, "Fa'amana lahu Lut." Maka Nabi Lut alaihissalam, itu ponakannya Ibrahim, akhirnya beriman kepada Nabi Ibrahim. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan Ibrahim berkata, sungguh aku akan berhijrah kepada Rabbku. Maka dia pun meninggalkan negeri Irak, kota Irak, menuju ke negeri Syam. Dia pergi meninggalkan negeri, dia berhijrah meninggalkan kotanya ya. Demikian juga Nabi Lut. Nabi Lut juga akhirnya meninggalkan Babilonia, kemudian pergi ke Yordan untuk berdakwah di sana, juga berhijrah. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam harus meninggalkan kota Mesir menuju Madian untuk berhijrah. Kemudian dia kembali dakwah di Mesir dan akhirnya semakin keras tindakan penindasan Fir'aun. Setelah Nabi Musa berdakwah, akhirnya Nabi Musa malam hari keluar, fa asri bi ibadi lailan, bawalah hamba-hambaku keluar meninggalkan kota Mesir menuju Palestina. Maka mereka pun berhijrah meninggalkan kota Mesir. Dan hijrah adalah sunnah-sunnah yang berlaku kepada orang-orang soleh terdahulu. Demikian juga berlaku di zaman Nabi para sahabat berhijrah, dan berlaku sampai zaman sekarang. Betapa banyak orang meninggalkan negerinya karena tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi pagi baru telepon kawan saya. Dia termasuk orang yang sempat terusir dari negerinya ketika di Suriah terjadi pergolakan yang luar biasa sehingga tidak semua orang bisa hidup dengan nyaman di situ. Dia sempat terusir, harus pergi ke sana kemari. Dan dia tulis sebuah risalah, dia baru kirim sama saya. 68 halaman. Ya. Judulnya Risalatun min Muhibbin Nasih ila kulli Habibin Nazih. Ya.
Di internet ada, bisa dibaca tentang kisah-kisah hiburan bagi orang-orang yang terusir dari apa? Dari negerinya karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti hijrah secara syar'i, meninggalkan suatu tempat menuju ke tempat yang lain untuk bisa mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah secara syar'i. Baik. Adapun macam-macam hijrah. Perhatikan sini. Yang pertama saya sebutkan dua macam secara umum. Yang pertama adalah hijrah dengan pindah tempat. Yang kedua adalah hijrah dengan meninggalkan maksiat. Dua-dua maknanya hijrah. Adapun hijrah dengan pindah tempat, maka ada beberapa model. Laptop. Ada beberapa model. Di antaranya iya, laptop. Ya, ada. Yang pertama, sebagaimana sudah saya tuliskan, adalah hijrah dari negeri perang Darul Harb ke negeri Islam. Dari Darul Harb ke negeri Islam, Darul Aman. Contohnya seperti dari Mekah ke Madinah. Para sahabat berhijrah di Mekah ke Madinah. Di Mekah terjadi disebut Darul Harb karena mereka dibunuh, mereka disiksa, ya, dipaksa untuk murtad, sehingga akhirnya para sahabat berhijrah ke kota Madinah. Dan juga di antara bentuk hijrah adalah dari negeri kufur ke negeri kufur lainnya tetapi lebih baik, yaitu dari negeri khauf ke Darul Aman, dari negeri yang sulit untuk menjalankan ibadah ke negeri yang aman meskipun negara kafir juga. Contohnya hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Habasyah negeri kafir. Mereka beragama Nasara. Namun mereka punya raja yang sangat adil, yaitu An-Najasyi, Asmahah. Namanya Asmahah An-Najasyi. Maka dia adalah seorang raja yang adil dan orang yang tinggal di sisinya tidak akan dizalimi. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat ditindas dengan keras di Mekah, maka Rasulullah SAW izinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Kata Rasulullah SAW, misalnya negeri Habasyah ada raja yang adil, kalian tidak akan dizalimi di sana. Maka berangkatlah para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Setelah berhijrah ke negeri Habasyah beberapa lama, kemudian ada isu di kota Mekah bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab sudah masuk Islam, sudah berdamai dengan Nabi SAW. Hal ini terjadi karena ketika Nabi SAW baca surat An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ma intukanil hawa." Rasulullah baca surat An-Najm di hadapan orang musyrikin, ada Al-Walid bin Mughirah, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada tokoh-tokoh Quraisy. Rasulullah baca depan mereka dan mereka mendengar. Sampai di akhir ayat kata Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu." Sujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Nabi pun sujud tilawah. Ternyata orang-orang kafir Quraisy mereka terbawa dengan lantunan bacaan Quran Nabi, mereka ikut sujud. Ketika mereka ikut sujud jadi heboh, viral. Berita ini viral. Viral beritanya sampai ke Habasyah. Disangka bahwasanya orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Akhirnya para sahabat balik ke Mekah. Kenapa? Karena hijrah ke negeri Habasyah tidak mengenakan. Kenapa tidak mengenakan? Pertama, kota Mekah adalah kota kaya. Kota Mekah adalah pusat kota religi, pusat wisata religi. Situ ada Ka'bah, di samping Ka'bah ada 360 berhala. Semua kabilah-kabilah Arab datang ke Mekah. Mau cari Tuhannya banyak di mana? Di Ka'bah. Mau Tuhan spesial penyakit, spesial anak, spesial rizki, spesial apa, sehingga pilihan banyak, opsi banyak. Sehingga pusat wisata religi adalah di Mekah, orang datang semua. Kemudian dia adalah pusat perdagangan karena perdagangan berjalan dari Mekah ke negeri Syam bolak-balik. Mekah negeri Syam, Mekah negeri Syam. Sehingga orang-orang Quraisy tinggal di Mekah dengan nyaman. Maka disebut dengan Ummul Qura, pusat dari negeri-negeri yang lain. Ternyata karena para sahabat yang tadinya nyaman di Mekah ditindas, akhirnya mereka harus berhijrah. Mereka hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah negeri miskin, Ethiopia.
Pertama, negeri miskin. Cuaca tidak sama seperti di Mekah. Yang kedua, mereka tidak berbahasa Arab. Mereka punya bahasa apa? Sendiri, bahasa Habasyah. Sehingga mereka namanya kampung orang, ya lebih enak kampung sendiri. Dan mereka bersama di sana. Ketika ada isu viral bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Ali bin Mughirah sudah berdamai dengan Nabi, maka mereka semangat, mereka balik ke kota Mekah. Ternyata tidak demikian. Ternyata masih saja mereka menyiksa, masih intimidasi, masih sikap keras kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka hijrah lagi kedua kali ke negeri Habasyah. Nah, hijrah ke negeri Habasyah ternyata dua kali. Disebut dengan al-hijratul ula ilal Habasyah. Kemudian yang kedua al-hijratul tsaniyah, hijrah kedua ke negeri Habasyah. Sebelum hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah hijrah yang ketiga. Jadi yang pertama ke negeri Habasyah, hijrah ke negeri Habasyah, ke Madinah baru negeri hijrah yang ketiga. Nah, dari Mekah ke negeri Habasyah sama-sama negeri kafir ke negeri kafir. Habasyah kafir atau tidak? Kafir. Najasyi Nasrani. Tetapi di sana aman. Mereka dilindungi dan mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hijrah ini diperbolehkan. Karena tujuan utama hijrah yang penting bisa beribadah. Yang penting bisa beribadah. Yang penting bisa beribadah. Oleh karenanya para ulama bahas, jika seorang tinggal di negeri non-muslim, negeri kafir, dan dia minoritas, dan dia tidak bisa beribadah, wajib bagi dia untuk berhijrah. Karena kalau dia tidak berhijrah, ternyata dia tidak bisa beribadah, maka dia berdosa. Dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan contohnya dalam surat An-Nisa ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustata'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Surat An-Nisa ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka sendiri, dalam kondisi berdosa. Malaikat bertanya kepada mereka, bagaimana kalian ini? Kok begini, wafat di tempat seperti ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang tertindas di Mekah. Ya, kata mereka, kunna mustatafina fil ard, kami ditindas di kota Mekah. Apakah ini alasan bagi mereka? Allah tidak terima alasan tersebut. Maka malaikat berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah luas? Kenapa kalian bertahan di Mekah sampai akhirnya mati? Kecuali kalau tidak bisa berhijrah, ditahan, diikat, itu lain cerita. Kalian bisa berpindah, berhijrah, meninggalkan kota Mekah, tapi kalian tidak mau meninggalkan kota Mekah sampai meninggal dunia. Apakah ini uzur? Bukan uzur. Kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah luas kemudian kalian berhijrah di sana? Kenapa kalian tidak berhijrah? Kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam, mereka ini tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita praktekkan zaman sekarang, ada orang tinggal di negeri non muslim, di situ dia tidak bisa sholat, tidak boleh pakai jilbab misalnya, tidak bisa sholat Jumat, dan dia masih mungkin untuk pergi ke negeri lain, wajib bagi dia. Kecuali kalau dia tidak mungkin pergi ke negara lain, tidak bisa ngurus paspor, peraturan undang-undang negara tidak menerima. Kalau dia pergi sana diusir lagi, itu lain cerita. Dia terpaksa bertahan di negerinya. Tapi kalau dia tinggal di suatu negeri, dia tidak bisa beribadah kepada Allah dan dia mampu untuk berpindah ke negeri lain, wajib bagi dia untuk pindah. Jangan karena dia cinta kepada tanah airnya, jangan karena cinta kepada kampung halamannya, dia bertahan tidak bisa beribadah sampai mati, maka tidak ada uzur. Lihatlah mereka tidak dikasih uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang kunna mustatafina fil ard. Mereka tanya, kenapa kalian meninggal di Mekah sampai meninggal? Tidak bisa beribadah. Kata mereka, kunna mustatafina fil ard, kami dulu ditindas. Apakah ada uzur? Enggak. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah luas? Kan kalian bisa hijrah. Faulaika, maka kata Allah, mereka itulah orang-orang ma'wahum jahannam, tempat mereka kembali mereka adalah neraka jahannam, wasaat masira, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat tinggal. Tetapi jika seorang tinggal di negeri non muslim dan dia bisa menjalankan ibadah,
dengan mudah, zahirnya tidak mengapa. Zahirnya tidak mengapa. Dan ini disampaikan juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil dari pendapat Al-Mawardi. Al-Mawardi salah seorang ulama Syafi'iyah yang punya kitab Al-Hamil Kabir. Bahwasanya jika seorang meskipun di negara kafir dan dia bisa beribadah, bisa menjalankan ibadah, pada dasarnya dia yang penting beribadah. Karena hijrah itu disyariatkan ketika tidak bisa beribadah. Ketika bisa beribadah meskipun di minoritas, tidak apa-apa. Apalagi kalau dia punya tujuan untuk berdakwah di sana, menyebarkan Islam. Ya, apalagi dia penduduk asli sana, maka mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana kita sekarang Islam tersebar di mana-mana. Islam tersebar di mana-mana. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa beribadah, sementara ada kesempatan untuk pergi dan dia tidak pergi sampai mati, maka dia tidak ada uzur. Kenapa? Karena cintanya kepada kampung halamannya membuat dia bertahan sampai akhirnya meninggal dunia dalam kondisi tidak bisa beribadah kepada Allah. Ini tidak ada uzur baginya. Baik. Jadi kita sudah sebutkan dua model hijrah. Pertama dari Mekah ke Madinah, itu dari apa? Dari negeri perang ke negeri Islam. Yang kedua dari negeri kafir ke negeri kafir, tapi dari negeri kafir yang tidak aman ke negeri kafir yang aman. Contohnya dari mana? Mekah ke Habasyah. Yang ketiga dari negeri yang penuh maksiat atau bid'ah menuju ke negeri yang penuh dengan iman dan takwa. Di antaranya kisah pembunuh 100 nyawa. Tentang kisah pembunuh 100 nyawa, dia sudah bunuh 99 nyawa, kemudian dia datang kepada seorang ahli ibadah, dia tanya, "Hal min taubah, saya bisa taubat enggak?" Kata ahli ibadah tadi, "Kau sudah bunuh 99 nyawa, enggak bisa. Enggak ada taubat bagimu." Maka dia pun bunuh ahli ibadah tadi jadi 100. Akhirnya dia berhasil bunuh 100 nyawa. Ini orang darah panas, cepat marah. Ada fatwa tidak cocok, langsung. Saya masih terima tobat enggak? Oh enggak, ngapain sekalian aja kamu dibunuh 100. Salah fatwa dipenggal kepalanya. Kalau haram atau tidak? Kalau bilang haram ditembak. Intinya akhirnya dia ketemu dengan seorang yang ahli ilmu, maka dia mengatakan ilmu tersebut, siapa man hala bainaka wa bainat taubah? Siapa yang bisa menghalangimu dari taubat? Allah Maha penerima taubat. Tetapi kata orang alim ini, illa idhab, pergilah engkau ke negeri sana. Di sana negeri baik. Ada orang-orang saleh di sana. Fa'budillaha ma'ahum, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dan tinggalkanlah negerimu, fa innaha ardu su', sesungguhnya kampung itu kampung yang buruk. Maka dia pun pergi berhijrah menuju kampung yang baru, meninggalkan kampung lamanya. Berjalanlah orang ini yang sudah membunuh 100 nyawa menuju kampung yang baru. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Belum sampai hijrahnya. Tapi dia sudah niat atau bukan? Belum. Sudah. Dan dia sudah masuk dalam firman Allah, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajru 'ala Allah." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati di tengah jalan, sudah jelas pahalanya, sudah pasti pahalanya. Ini yang dialami oleh pembunuh 100 nyawa ini. Maka dia berjalan tengah jalan, tahu-tahu dia meninggal dunia. Maka datanglah malaikat maut cabut nyawanya. Dan tugas malaikat maut kalau sudah cabut nyawa diserahkan kepada malaikat-malaikat dua kemungkinan, malaikat rahmat atau malaikat apa? Azab. Kalau orang ini baik maka disambut dengan malaikat-malaikat rahmat, malaikat maut serahkan. Selanjutnya urusan kalian. Kalau orang ini masuk neraka, yang nyambut malaikat-malaikat apa? Azab, diserahkan. Ini qadarullah, hari itu malaikat maut cabut nyawa, malaikat rahmat, malaikat azab kamu kumpul sama-sama. Malaikat azab melihat ini bunuh 100 orang. Malaikat rahmat melihat dia sedang berjalan menuju apa? Menuju kota yang baru untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah utus malaikat satu yang menjadi manusia, yang menjadi hakim di antara perselisihan malaikat rahmat dan malaikat apa? Azab. Karena masing-masing menjalankan tugas. Akhirnya malaikat yang menjelma jadi manusia mengatakan, ukur jarak antara dia dengan kota yang dituju dengan kota yang ditinggalkan. Mana yang lebih dekat? Ikutin. Diukur. Kalau ternyata lebih dekat kepada kota yang ditinggalkan, berarti ikut malaikat azab. Kalau ternyata lebih dekat kepada kota yang dituju, berarti ikut malaikat apa? Rahmat. Maka Allah perintahkan, wahai bumi, dekatkan. Bumi mendekat. Wahai bumi yang di sini, jauhkan. Maka melarang. Di sini mendekat. Akhirnya diukur lebih dekat kepada kota yang dia tuju. Akhirnya dia masuk surga. Intinya dia sedang berhijrah. Berhijrah dari mana? Dari tempat yang banyak maksiat
menuju tempat yang banyak orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya dia bisa move on, kata orang. Supaya dia bisa beribadah totalitas. Dia tinggalkan seluruh masa lalunya. Karena kalau dia masih berkutat pada masa lalunya, dia bisa kembali lagi. Dia bisa kembali lagi. Maka dia move on dan dia pergi menuju ke negeri yang baru, kota yang baru, areal yang baru. Ternyata sebelum sampai dia sudah meninggal dunia. Akhirnya dia masuk surga. Ini contoh meninggalkan negeri yang penuh maksiat kepada negeri yang tidak, atau di situ banyak ketaatan. Disebutkan oleh para ulama contohnya seperti para ulama yang meninggalkan kota Mesir. Jadi kota Mesir sekitar abad keempat kalau tidak salah dikuasai oleh Daulah Ubaidiyah atau Daulah Al-Ubaidiyin, itu Daulah Fatimiyah, Syiah. Ketika itu orang-orang semua dipaksa untuk mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Utsman. Siapa yang tidak melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman dibunuh, dan banyak ulama dibunuh ketika itu. Suruh caci maki Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kalau tidak mau caci maki Abu Bakar, Umar dan Utsman dibunuh. Sehingga sebagian ulama ada yang harus berhijrah, meninggalkan negeri tersebut, berkumpul ke daerah-daerah Ahlussunnah. Jika tidak mereka akan dibunuh. Ini contoh daerah di situ penuh dengan kemaksiatan, kebid'ahan yang parah, ditinggalkan demi untuk bisa beribadah dengan nyaman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini model hijrah yang kedua atau yang ketiga. Terus model hijrah yang keempat. Model hijrah yang keempat adalah hijrah kepada Nabi untuk belajar sebagaimana kabilah-kabilah yang datang ke kota Madinah. Mereka tidak ada masalah di kampung mereka, beda dengan Mekah. Kalau Mekah sahabat masalah tinggal di situ, dibunuh, diintimidasi, dipaksa murtad. Tapi sebagian sahabat datang dari Yaman, sebagian datang dari kabilah-kabilah yang lain, dari Najd, sebagian lagi datang dari mana. Mereka tidak ada masalah di kampung mereka, tapi mereka datang untuk belajar kepada siapa? Nabi. Mereka berhijrah untuk belajar apa? Agama. Ini salah satu jenis hijrah. Tujuannya apa? Meninggal satu tempat ke tempat lain untuk beribadah kepada Allah. Maka mereka berhijrah. Dan banyak sahabat datang berhijrah kemudian pergi aja. Dia tanya seperti kisah Abu Malik Ibn al-Huwairith, ya. Malik Ibn al-Huwairith. Kalau tidak salah namanya Malik Ibn al-Huwairith, sahabat yang meriwayatkan tentang hadis-hadis tentang salat. Hadis tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang belajar sama Nabi. Sekitar berapa orang teman-temannya, wa kunna syababatan mutaqarribin. Kami adalah anak muda yang seumur. Mereka tinggalkan istri-istri mereka, kemudian mereka belajar sama Nabi. Daurah gampangnya. Ikut belajar bagaimana. Setelah Nabi melihat kami rindu kepada istri-istri kami, kata Nabi, pulanglah kalian. Akhirnya mereka setelah sekian lama belajar sama Nabi, Nabi suruh apa, Bu? Pulang. Karena mereka kelihatan mulai gelisah, rindu kepada istri-istri. Ini contoh hijrah sesaat dalam rangka untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bentuk-bentuk hijrah, meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hijrah model pertama, hijrah dengan pindah tempat. Yang kedua, hijrah dengan untuk meninggalkan maksiat. Dengan meninggalkan maksiat. Bisa jadi engkau tidak pindah tempat, bisa jadi pindah tempat, bisa jadi tidak pindah tempat. Tetapi yang maksudnya adalah meninggalkan maksiat. Dan ini ada makna hijrah secara bahasa, itu meninggalkan. Kata Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya adalah seorang muslim yang orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Muslim sejati tidak mengganggu orang lain dengan lisannya dan tidak mengganggu orang lain dengan tangannya. Muslim sejati, muslim yang terbaik, orang lain merasa aman kalau dekat dengan dia. Tidak khawatir diganggu dengan lisannya, tidak khawatir diganggu dengan komentarnya, tidak khawatir diganggu dengan tindak tanduknya, dengan tangannya. Tidak. Maka kalau antum tinggal dimanapun, buat orang tetangga merasa nyaman. Jangan sampai mereka khawatir keberadaanmu mengganggu mereka. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang tangga yang buruk, kata Nabi SAW tentang tangga yang buruk, kemudian ditanya siapa tangga yang buruk, kata Nabi SAW, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Itu orang la yu'min, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.
Tetangganya tidak nyaman, takut ada bau sampah, takut bunyi-bunyi klakson lah, takut anak-anaknya ribut di luar lah, takut banyak yang ditakutkan di tetangganya. Ini tetangga seperti ini yang bikin khawatir tetangganya. Orang ini dikatakan oleh Nabi tidak beriman sampai tiga kali. Maka seorang muslim sejati, orang yang dia manapun dia berada, orang sekitarnya merasa aman darinya. Kemudian kata Nabi SAW, wal muhajir, dan orang yang berhijrah yang sejati. Siapa? Man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, hijrah sejati, meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang dilarang Allah, yaitu maksiat. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ternyata ada hijrah, ada dua. Ini hakikat hijrah. Hijrah secara berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Kemudian hijrah yang kedua, hijrah meninggalkan apa? Maksiat. Tidak harus dia pindah tempat. Dia biasa di kamar nonton yang tidak, maka dia berazam saya hijrah, dia tinggalkan. Atau dia kerja suatu tempat ribawi, kemudian dia berhijrah, saya tinggalkan tempat ribawi tersebut. Atau dia jualan barang-barang yang haram, kemudian dia sadar, dia tinggalkan hal itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kebiasaan-kebiasaan buruk, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua namanya hijrah. Hijrah yang hakiki, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Baik, kita lanjutkan. Macam-macam hijrah ya. Atau hijrah ditinjau dari bisa dilanjutkan atau sudah tidak bisa lagi. Maka hijrah ada dua model. Hijrah dua model. Yang pertama, hijrah yang sudah terputus, sudah tidak bisa dilakukan lagi. Hijrah yang sudah terputus, kita sudah nggak bisa lakukan lagi model hijrah ini. Yaitu model hijrah yang sudah terputus. Ada dua model. Yang pertama, hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini nggak ada lagi. Kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Fatu Makkah kapan? Fatu Makkah yaitu ketika bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW bawa pasukan sejumlah 10.000 dari Madinah menuju Mekah, menaklukkan kota Mekah. Tadinya kota Mekah dikuasai Quraisy, dikuasai oleh orang kafir. Kemudian Nabi datangi dengan 10.000 pasukan, Nabi menaklukkan kota Mekah. Setelah Nabi menaklukkan kota Mekah berubah jadi negeri Islam karena di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Paham? Tadinya negeri kafir, negeri perang. Setelah diperangi atau ditaklukkan oleh Nabi pada tahun 8 Hijriah, jadilah kota Mekah yang tadinya Darul Harb, lokasi peperangan, menjadi Darul Islam, menjadi negeri Islam. Setelah Fatu Makkah, kota Mekah menjadi negeri Islam, maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Itu enggak ada lagi ceritanya hijrah dari Mekah ke Madinah, enggak ada lagi. Sebelum itu, siapa saja yang berpindah dari Mekah menuju Madinah, maka statusnya muhajir. Statusnya muhajirin. Siapa saja yang berpindah dari Mekah ke Madinah sebelum Fatu Mekah, maka dapat predikat luar biasa namanya muhajirin. Namun ketika Mekah sudah ditaklukkan, tidak perlu berhijrah karena orang sudah bisa beribadah di kota Mekah. Karena kota Mekah sudah menjadi negeri Islam. Itulah makna dari sabda Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah. Ini tidak mungkin lagi diterapkan. Orang Mekah enggak bisa lagi hijrah ke Madinah karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Dan ini diantara dalil kata para ulama bahwasanya Mekah akan menjadi negeri Islam sampai selama-lamanya. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju negeri Islam yang lain karena negeri kota Mekah akan terus menjadi negeri Islam. Kemudian juga hijrah yang tidak mungkin adalah hijrah kepada Nabi untuk belajar. Tidak ada lagi karena Nabi sudah meninggal dunia. Tidak lagi hijrah ke sana untuk belajar sama Nabi, dari kabilah-kabilah datang, sudah enggak ada lagi karena Rasulullah SAW sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sana ada hijrah yang masih bersambung. Perhatikan sini. Ada hijrah yang masih bersambung. Rasulullah SAW isyaratkan dalam dua hadis di antaranya. Kata Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijrah, tidak akan terputus hijrah hatta tanqati'at taubah,
sampai terputus taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Perhatikan kata Nabi, hijrah tidak akan terputus sampai taubat sudah tidak boleh lagi. Selama taubat masih bisa diterima, maka hijrah masih bisa dilakukan. Dan tidaklah taubat terputus kecuali sampai matahari terbit dari barat. Selama matahari masih terbit dari timur, maka orang masih boleh bertobat. Selama orang masih boleh bertobat, masih boleh hijrah. Karena hijrah adalah salah satu bentuk tobat. Hijrah adalah salah satu bentuk tobat. Meninggalkan kerjaan haramnya, berarti dia bertobat. Meninggalkan kebiasaan buruknya, suka nonton-nonton ini, berarti dia bertobat. Meninggalkan hobinya musik-musikan, berarti dia bertobat. Meninggalkan makan riba, berarti dia bertobat. Hobi-hobinya yang buruk, meninggalkan suka minum khamar, berarti dia bertobat. Maka selama taubatnya masih bisa, maka berarti hijrah juga masih bisa. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu ma qutilal kuffar. Hijrah tidak akan terputus selama orang-orang kafir masih diperangi, masih jihad dengan orang kafir. Kata para ulama, maksudnya jihad tidak akan terputus sampai hari kiamat. Jihad melawan orang kafir tidak akan terputus sampai hari kiamat. Di antaranya jihadnya Imam Mahdi melawan pasukan Dajjal. Di antaranya jihadnya Imam Mahdi melawan pasukan Dajjal. Kapan itu? Menjelang hari kiamat. Imam Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalam berjihad melawan Dajjal dan pasukannya. Dajjal punya pasukan. Selama jihad masih berjalan sampai hari kiamat, maka hijrah masih berjalan terus sampai hari kiamat, itu sampai menjelang hari kiamat. Ini dalil-dalil bahwasanya ada hijrah yang berkesinambungan, kontinu, tidak terputus. Hijrah apakah yang berkontinu dan tidak terputuskan itu? Maka kita lihat sini, saya sebutkan dua. Hijrah dari negeri yang tidak aman atau negeri kufur atau negeri yang zalim ke negeri yang aman untuk bisa beribadah, ke negeri yang aman untuk bisa beribadah. Dan ini sebagian saudara-saudara kita berhijrah. Contoh, saudara-saudara kita dari Rohingya, dari Burma, hijrah ke Saudi, banyak, hijrah ke Arab Saudi banyak. Dan dulu pemerintah Arab Saudi bukakan bagi mereka, mereka boleh tinggal dalam waktu yang lama, boleh tinggal di Arab Saudi tanpa harus punya surat izin resmi. Mereka bebas karena mereka dari Rohingya. Saya lupa dari zaman raja siapa. Jadi kita dapati mereka sudah banyak. Bahkan mereka dibuat tempat khusus kampung Burmawi. Ya. Termasuk dulu di Madinah ada namanya kampung Burmawi. Kampung besar, situ orang Burma semua. Saya sering ke situ, kenapa? Karena di situ ada sekolah dulu. Sekolah istri saya dulu belajar di situ. Jadi saya nganterin, ada sekolah buat ibu-ibu, istri-istri mahasiswa di kampung Burma. Ya, itu di Madinah ada dulu ya. Jadi ini contoh mereka berhijrah. Karena mereka kalau di sana mereka dibunuhin, diintimidasi dan yang lainnya. Sampai sekarang sebagian mereka bisa nyaman di sana. Tapi mereka bukan namanya nama-nama Islamnya. Mereka tetap nama-nama orang sana ya. Jadi mereka punya nama Islam, punya nama penduduk sana. Ya. Agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu contoh hijrah tersebut, berhijrah dari satu negara ke negara lain, dari satu tempat ke tempat lain karena tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kenyataannya demikian, tentunya selayaknya kaum muslimin saling membantu satu dengan yang lainnya. Ini contoh. Contoh lagi yang bisa kita lakukan, misalnya dia berhijrah tinggalkan kampung halamannya. Dia tinggal di kampung halaman, itu tempat maksiat semua. Itu tempat perjudian, ada lokalisasi, orang-orang pada minum khamar. Maka dia berhijrah. Dia tidak ingin dirinya terpengaruh dan dia tidak ingin anak-anaknya terpengaruh. Maka dia pun pindah. Meskipun itu di negara aman, meskipun di negeri aman, tapi dia tidak ingin anaknya terbawa dengan maksiat, maka dia pindah ke tempat yang lain. Dia jual rumahnya, dia beli rumah yang baru, bikin rumah baru untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga contoh hijrah yang bisa kita lakukan juga di zaman sekarang. Contoh juga sebagian saudara-saudara kita yang mungkin tinggal di negara non-muslim yang takut anak-anaknya bermaksiat di sana. Kemudian dia memilih mencari tempat yang lain supaya hidup lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, saya ketemu dengan kawan di Eropa. Dia mengeluh, saya ngisi pengajian di sana.
Terus dia mengeluh, dia bilang, Ustaz, kasihan anak saya, Ustaz, anak saya SMA. Kenapa? Anak saya selalu dibuli setiap hari. Kenapa dibuli? Karena semua temannya sudah berzina kecuali anak saya. Ini benar ini. Cuma anak dia yang belum berzina dan dibuli terus. Tidak tahu perempuan lah, tidak tahu inilah, tidak. Anak saya sampai ini anaknya harus hijrah, Pak. Hijrah ke Perak. Lama-lama kayak gini, lama-lama ke bawah. Saya kadang-kadang kasih dari teman-teman, kalau mereka bisa bertahan di sana, mencari dunia dan bisa menjaga agama mereka, silakan. Tapi kalau tidak bisa, wajib berhijrah, tidak boleh dipaksa. Hanya sekedar secercah dunia. Bukankah Allah tadi mengatakan, ya, siapa yang berhijrah dapat muragaman katsiran wasa'ah. Siapa yang hijrah maka dia akan mendapatkan kelapangan. Kenapa harus berkutat pada satu daerah yang di mana memang sepertinya kau dapat rezeki tapi ternyata rusak di situ. Kau tidak bisa menjaga dirimu, tidak bisa menjaga istrimu, tidak bisa menjaga anak-anak. Suatu hari saya juga pergi ke negeri kafir, negeri bule juga. Maka dakwah di sana, kemudian ada acara buka puasa bersama. Kumpullah orang-orang. Datanglah anak remaja yang cewek-cewek tidak pakai jilbab. Yang cowok juga ada yang pakai anting sini. Ini orang Indonesia semua ini ceritanya. Bukan orang barat, orang Indonesia, ke barat-baratan. Di antara mereka ada yang orang laki-laki, maksudnya pemuda, remaja. Rambutnya botak, tapi ada sisa tengah di sini. Sedikit tengah begitu. Terus di tengahnya ada pohon berdiri, seperti oase di tengah padang pasir. Dan dia pede-pede saja. Saya bilang inilah dampak tinggal bertetangga dengan orang-orang non-muslim kalau tidak punya landasan yang kuat. Mungkin kau kuat, mungkin istrimu kuat, anakmu belum tentu kuat. Makanya dahulu Nabi pernah berkata, "Ana bari'un mimman yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kawanan orang kafir. Khawatir apa? Terikut dengan hidup mereka. Tidak usah tinggal di tengah mereka. Kita saja kalau sering nonton film situ perempuan buka aurat, ketemu istri orang cipika-cipiki, nonton film selingkuh-selingkuh, akhirnya jadi biasa. Anak kita enggak pakai jilbab, kita biasa sering nonton biasa. Lihat perempuan cuman biasa aja. Itu tontonan. Bagaimana kalau tinggal di sana? Saya waktu ke Paris, subhanallah, sama istri tentunya. Tapi sana makan. Kita lagi makan di restoran, tahu ada orang bule cowok cewek ciuman di depan mata saya. Ciuman kayak di film-film. Ini bukan film, ini nyata, offline. Allah, gimana tinggal di sini? Gimana hati tidak? Ya Allah. Gimana anak-anak kita tiap hari lihat tontonan seperti itu? Maka kalau seorang tidak darurat tinggal di sana karena ada mendesak untuk belajar untuk urusan negara untuk apa hati-hati. Atau memang dia penduduk asli sana, itu lain cerita. Karena sekarang tidak mudah tinggal pergi sendiri, tidak mudah, ada paspor, ada urusan negara, repot. Adapun hanya sekedar mencari makan, kemudian jadi korban agama seseorang, dan dia tidak bisa menjaga diri, maka kata orang agamanya ra'sul mal, agama ini adalah modal dasar kita. Kalau hancur apalagi yang mau kita harapkan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau saya kalau memang seorang di suatu daerah tidak bisa menjalankan Islam, maka dia jadi pindah. Dan hanya kalau dia di sana ada seorang tinggal di sana, dia bikin komunitas, dia bikin pengajian, dia dakwah, dia mulai menyebarkan Islam, itu bagus. Mungkin dia tinggal di sana bermanfaat daripada pulang ke tanah air. Maksud saya lihat situasi dan kondisi. Makanya saya bilang kawan-kawan yang tinggal di sana gencar bikin pengajian. Untuk menjaga iman, untuk menjaga anak-anak, bikin sekolah-sekolah kecil Islam agar anak-anak terjaga. Ini salah satu hijrah yang mungkin dilakukan meskipun zaman sekarang. Di antara hijrah yang pasti, yang sangat mudah, yang bisa kita lakukan, tidak akan terputus adalah hijrah meninggalkan apa? Maksiat. Hijrah meninggalkan maksiat. Seorang yang masih berkutat dengan maksiatnya, maka hendaknya dia tinggalkan. Dia tidak tahu kapan Allah cabut nyawanya. Jangan menunda-nunda apa? Taubat. Jangan entar sok tahu-tahu mati.
Nanti tahu mati. Oleh karenanya di antara hikmah ketika para ulama menyebut tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Allah ceritakan tentang penghuni neraka jahanam. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dari kepiluan yang mereka rasakan, dari penderitaan yang mereka rasakan, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Jadi neraka seakan-akan pintunya dibuka, mereka senang, mereka mau keluar, ternyata tutup lagi, mereka kembali lagi. Terus seakan-akan dibuat kesempatan mereka pergi lagi, ingin keluar, ternyata kembalikan lagi, terus menerus. Apa hikmahnya Allah bikin mereka begitu? Mau keluar kembali lagi, mereka keluar kembali lagi. Kata para ulama, ketika mereka bermaksiat, biasanya ada sinyal, kamu sudah tobatlah. Ada sinyal nyala, setiap orang pasti punya signal kalau dia fitrahnya masih ada. Yang disebut dengan nafsul lawamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Apa itu juga jiwa yang suka mencela? Fitrah. Dia bilang haram, deg-degan kalau orang maksiat. Deg-degan ingat hari akhirat. Takut ketahuan istri, takut ketahuan suami, takut ketahuan orang, takut CCTV. Itu namanya signal. Bahwa itu enggak boleh. Terima uang haram, terima uang korupsi misalnya, harusnya nuraninya berjalan, harusnya. Tapi kadang-kadang dia ingin tobat, besoklah tobat. Mau tobat enggak jadi, nikmat jalan terus. Nanti minggu depan, ayo tobatlah. Ramadan mau tobat, baik lagi. Sehingga tidak hijrah. Tahu-tahu meninggal. Dia punya jadwal tobat umur 55, tapi dia meninggalnya umur 54. Saya mau tobat. Kapan saya tobat? Kamu tobat kapan? Nanti kalau pensiun. Itu namanya bukan tobat, tobat terpaksa. Sudah selesai. Nah, di antara hikmahnya al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Demikianlah Allah menyiksa mereka, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dikembalikan lagi. Karena mereka ketika di dunia pengin tobat enggak jadi, pengin tobat enggak jadi sampai meninggal dunia. Waliyadzubillah. Maka seorang bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sampai kapan kita terus dalam kubangan maksiat tersebut? Sampai kapan kita terjebak dalam kelezatan maksiat yang merupakan kelezatan semu? Setiap seorang habis melakukan kelezatan tersebut, maka disusul dengan kesengsaraan hati. Orang maksiat apapun pasti hatinya sengsara. Benar dia mendapat kelezatan, dia zina, setelah itu apa? Sengsara. Tidak ada kebahagiaan. Pingin cari wanita lain lagi, ketemu tidak puas, terus mencari. Lihatlah bagaimana orang-orang kafir. Mereka berfantasi dalam maksiat mereka sampai terjerumus dalam kelainan seksual. Tidak ada kelezatan Allah berikan kepada mereka, Allah cabut kelezatan tersebut. Berfantasi sampai tidak dapat kelezatan. Cabut, jadi hambar. Lihat perempuan telanjang mungkin juga enggak tertarik, hambar semuanya. Kenapa? Dicabut kebahagiaan darinya. Kelezatan ada, tapi kelezatan yaqubuha, ya, kelezatan yang disusuli dengan penderitaan. Enggak usah jauh-jauh. Orang kalau nonton film Korea. Saya enggak pernah nonton ya, cuma iklan-iklan sering lewat. Film Korea, apa isinya? Perempuan. Yang perempuan nonton laki-laki lah. Ibu-ibu yang sering nonton Korea. Kalau bapak-bapak insya Allah enggak ya. Ibu-ibu sering nonton apa? Korea. Nonton Korea. Setelah nonton, memang waktu nonton lezat. Setelah nonton pasti menderita. Lihat suami jadi sumpek. Kok suami saya enggak kayak Korea? Sumpek lihat. Suami yang nonton Korea juga lihat kamu sumpek. Istri kayak begini modelnya. Sumpek lihat istri. Istri sumpek lihat apa? Suami. Kebahagiaan dicabut gara-gara kelezatan. Nonton apapun, film apapun, di situ ada maksiat dan rata-rata ada maksiat. Kalau mau nonton yang halal ya nonton TV Mekah, TV Madinah. Nonton. Kalau nonton maksiat, benar ada kelezatan. Seri pertama, tapi setelah itu pasti ada kekeringan dalam hati, kebahagiaan Allah cabut. Ada kekeringan. Oleh karenanya sampai kapan mau begitu? Sampai kapan kita terjebak dalam kemaksiatan? Setiap hari kita maksiat 1 jam, 2 jam nonton. Dibukakan nanti pada hari kiamat kelak catatan amal isinya film Korea seri 1 sampai seri 37. Setiap seri 1 jam. Setiap seri berapa jam? Jangan pura-pura tidak tahu. Subhanallah.
Sampai kapan? Bertobatlah kepada Allah, hijrahlah, tinggalkan itu semua. Bertobatlah, istighfar. Kita enggak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Ridhokah kita kalau kita dimatikan sekarang untuk bertemu dengan Allah dengan amal kita seperti ini sekarang ini? Tentu kita tidak ridho. Kita ingin lebih daripada itu. Intinya ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, saya ingin mengambil faedah dari kisah hijrah yang kita sebutkan ini. Sebenarnya tujuan hijrah ada dua. Meninggalkan maksiat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Meninggalkan maksiat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah jadi mulia karena orang itu rela meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kampung halamannya agar dia bisa beribadah kepada Allah. Dan yang satunya al-muhajir, man hajara ma nahahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dia menjadi mulia, menjadi muhajir sejati ketika dia meninggalkan apa Allah yang larang. Maka inilah hakikat hijrah. Selama kita berusaha lebih dekat kepada Allah untuk bisa mudah beribadah, dan selama kita berusaha untuk menjauh dari maksiat, sebenarnya kita dalam perjalanan hijrah. Kita sedang hijrah menuju lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim alaihissalam, "Inni muhajirun ila rabbi," aku berhijrah menuju Rabbku. Supaya apa? Supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang kita renungkan diri kita, masing-masing renungkan. Saya juga renungkan diri saya. Kita evaluasi diri kita. Kita ini udah ngaji berapa tahun? Adakah perubahan dalam ketakwaan kita? Masing-masing cek dirinya. Udah ngaji sana, ngaji sini, sudah pakaian islami, bahkan sebagian akhwat sudah bercadar. Apakah ketakwaan kita semakin tinggi? Apakah zuhud kita kepada dunia semakin besar atau semakin rakus dengan dunia? Renungkan sendiri. Apakah solat kita semakin khusyuk atau tidak khusyuk? Ataukah orientasi kita biasanya kita bicara akhirat, sekarang bicara dunia melulu? Ataukah waktu kita lebih banyak baca akhirat atau baca dunia? Semua kita baca, berita dunia, berita politik, berita ekonomi, berita kesehatan, berita akhirat. Al-Quran tidak pernah kita baca. Hari-hari lewat, tidak ada lembaran kita buka. Mana hakikat hijrah? Itu kita pikirkan diri kita sendiri. Kalau kita meninggal dalam kondisi begini, sungguhnya berbahaya, karena kita mengumpulkan hujah-hujah yang akan menyerang kita pada hari kiamat kelak. Saya bacakan perkataan Imam Al-Ghazali. Dia berkata, al-ilmu bila amalin junun. Kata dia, ilmu tanpa amal hanyalah kegilaan. Kenapa dia bilang kegilaan? Dia mengatakan, wa'lam annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'ah lan yub'idaka ghadan an nari jahannam. Ketahuilah, sungguhnya ilmu yang tidak membuat engkau jauh hari ini, tidak membuat engkau jauh dari maksiat, dan tidak membuat engkau semakin taat kepada Allah, maka hari kiamat kelak tidak akan menjauhkan kau dari neraka jahanam. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yawm, kalau kau tidak amalkan amalmu pada hari ini, wa lam tadarakal ayyamal madiyah, dan kau tidak memperbaiki dirimu tentang masa lalumu, taqulu ghadan yaumal qiyamah, maka hari kiamat kelak nanti kau akan berkata kepada Allah, farji'na na'mal salihan, ya Allah kembalikan kami untuk bisa beramal saleh. Fayuqal, maka dikatakan kepadamu, ya ahmak, wahai si goblok, anta min hunaka taji'u, kau tu baru datang dari dunia ke akhirat, ngapain minta kembali? Goblok. Oleh karenanya benar kata Al-Imam Al-Ghazali, al-ilmu bila amalin junun, orang yang berilmu tidak beramal hanyalah kegilaan. Kenapa? Dia hanya mengumpulkan bara api neraka untuk dia, semakin mengumpulkan hujahnya untuk menyerangnya pada hari kiamat kelak. Saya bacakan perkataan Al-Khattabi agar kita waspada. Udah ngaji lama-lama ya. Kata dia, inni musika ya talibal ilmi, sungguhnya aku berwasiat kepada engkau wahai penuntut ilmu, bi ikhlasin niyyati fi talabihi, hendaknya kau ikhlas dalam menuntut ilmu. Hati-hati, menuntut ilmu harus ikhlas. Dekat-dekat ustaz harus apa? Ikhlas. Jadi panitia pengajian harus apa? Ikhlas. Jadi donatur harus ikhlas. Jadi dai apalagi harus apa? Ikhlas. Menuntut ilmu harus ikhlas. Jika tidak, efeknya buruk. Efeknya buruk. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid? Fa kullu ilmin wa amalin la yazidu
al-iman wal yaqin quwwatan famadkhul. Setiap ilmu dan amal, kata dia pertama ilmu dan amal. Setiap ilmu dan amal yang tidak menambah kekuatan dalam iman dan keyakinan, imanmu tidak bertambah, yakinmu tidak bertambah, famadkhul, pasti ilmu dan amalmu terkontaminasi. Ada yang enggak beres. Niatmu ada yang enggak beres. Kau belajarnya asal-asalan, kau belajar tidak ikhlas, kau hanya ikut-ikutan, famadkhul. Kemudian dia berkata, wa kullu ilmin la yufidu amalan famadkhul. Setiap ilmu yang tidak membuahkan amal, berarti ilmu tersebut terkontaminasi, kata Ibnu Qayyim. Maka ini poin yang paling penting, seorang belajar dengan niat karena Allah. Kenyataan membuktikan ada orang punya ilmu tapi semakin sombong, semakin angkuh, semakin merendahkan yang lain, hilang adabnya. Ada tidak? Ada. Lihat orang merendahkan, bisa ngajar apa dia? Lulusan apa dia? Sombong. Sombong. Dan di antara hal yang buat orang cepat sombong, ilmu. Ketika tidak dituntut dengan niat yang benar. Ilmu yang dia miliki hanya bikin perpecahan di mana-mana. Orang ribut sana, ribut sini, ribut. Tidak. Ilmunya beres. Oleh karenanya hati-hati, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyah. Aku wasiatkan kepada engkau ibnu ilmu untuk mengikhlaskan agar kita hijrah yang benar. Dekat, semakin dekat kita ditambah umur, harus dekat dengan Allah. Harus ada perubahan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Omongan kita semakin terarah, tontonan kita semakin terarah, waktu kita semakin berharga. Semakin sayang sama pasangan. Wanita yang sudah ngaji harus lebih hormat kepada suami. Suami lebih sayang kepada istri, perhatian sama anak-anak. Tahu dunia cuma sebentar, harus ada perubahan. Ini udah ngaji 5 tahun, 10 tahun, tidak ada perubahan. Apa faedahnya ngaji lama-lama? Malah semakin menurun, semakin merosot ke bawah. Kata dia, wa ijhadin nafsi 'alal amali bimujabihi, dan bersungguh-sungguh memaksa jiwa untuk beramal atas konsekuensi ilmu. Punya ilmu, paksa diri, saya harus amalkan. Bukan cuma sebagai wawasan, saya berusaha amalkan. Maka seorang kalau belajar, dia niatkan untuk beramal, bukan cuma wawasan. Oh iya benar ya, oh saya tahu kok ya, tapi cuma tahu dalilnya, tidak diamalkan. Fa innal ilma sajaratun wal amalu thamarah. Kata Khatib Al-Baghdadi bahwasanya ilmu itu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Wa laisa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Bukanlah dianggap sebagai orang berilmu kalau ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian beliau berkata, wal ilmu yuradu lil amal. Kamal amalu yuradu lin najah. Ilmu itu tujuannya adalah untuk diamalkan, dan amal itu tujuannya agar menyelamatkan. Fa idza kana al amalu qasiran anil ilmi, kalau ternyata seorang berilmu saja tidak beramal, kana al ilmu kallan alal alim, maka ilmu tersebut akan menjadi beban bagi pemilik ilmu. Perhatikan sini, ini yang wasiat yang berbahaya. Kana al ilmu kallan alal alim. Kalau kamu hanya berilmu tidak mengamalkan, maka ilmumu akan menjadi bebanmu. Wa na'udzubillahi min ilmin ada kallan. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang malah menjadi bumerang. Wa aratha dhullan, justru ilmu tersebut mewariskan kehinaan pada hari kiamat kelak. Wa sara fi raqabati sahibihi ghallan, dan jadilah ilmu tersebut menjadi belenggu pada leher pemilik ilmu tersebut. Oleh karenanya disebut oleh Syatibi dalam kitabnya, dia mengatakan bahwasanya ilmu itu hanya terpuji jika diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, malah menjadi bumerang. Malah menjadi bumerang. Lihatlah Allah mencela orang-orang yang punya ilmu tidak diamalkan. Contohnya Yahudi. Apa kata Allah? Ghairil maghdubi alaihim. Mereka disifati dengan al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena punya ilmu tidak mereka amalkan. Mereka punya ilmu, mereka tidak amalkan. Di antara ilmu yang tidak mereka amalkan adalah mereka tahu Muhammad SAW adalah seorang nabi, namun mereka tidak mau beriman. Sampai Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Mereka kenal persis Nabi Muhammad, sifat-sifatnya, munculnya kapan, di mana daerah hijrahnya, sahabat-sahabatnya seperti apa, dan mereka sudah cek benar, justru mereka tidak beriman. Makanya Sofia menjelaskan, ketika Nabi datang berhijrah ke kota Madinah, maka bapaknya dan pamannya, bapaknya itu Huyai bin Akhtab dan pamannya Yasir, ngecek, mereka pergi ke Kuba, ngecek. Pagi-pagi masih gelap, mereka sudah pergi ke Kuba.
Sore-sore mereka balik, terus mereka ngobrol. Kata pamannya, huwa, wahai Huyai bin Akhtab, itu Nabi yang kita tunggu-tunggu. Kata Huyai bin Akhtab, huwa, dialah itu. Sebagaimana dengan sifat-sifatnya. Tapi sudah lemas dia. Maka Yasir berkata, fama mauqifuhu minhu, bagaimana sikapmu terhadap Nabi tersebut? Kata dia, adawatuhu wallahi ma baqaitu, aku akan terus memusuhinya demi Allah selama aku hidup. Padahal dia tahu itu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dinanti-nantikan, namun ilmu tidak dijalankan. Oleh karenanya, demikian juga kata Allah, mathalul ladina, ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang diberikan Alkitab, kamathil himari yahmilu asfar, seperti himar yang memikul buku-buku. Punya himar itu, dia mungkin bawa buku, tapi dia taruh di atas dia. Semakin banyak buku, semakin repot enggak? Semakin beban berat enggak? Berat. Itulah kira-kira orang punya ilmu semakin banyak tidak diamalkan. Seperti himar yang bawa buku yang banyak. Ilmu yang tidak kita amalkan menjadi beban. Maka ini sebagai evaluasi introspeksi bagi diri saya pribadi dan juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah anugerahkan kita untuk cinta dengan ilmu. Jangan cuma sampai di situ, lanjutkan. Mulailah kita beramal saleh. Ya. Masing-masing kita yang menyelamatkan cuma amalnya. Amalnya yang menyelamatkan. Terlalu banyak dalil bahwasanya amal itu yang menyelamatkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man batta'a bihi amalu lam yusri nasabu. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya. Kalau amalnya lambat, maka dia akan lambat meskipun nasabnya tinggi. Maka seorang berusaha beramal saleh. Nanti kita masing-masing ketika di akhirat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Seorang akan lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing punya urusan yang merepotkannya. Oleh karena ikhwan dan akhwat, seharusnya kalau kita semakin belajar, hijrah kita semakin benar. Kalau hijrah semakin benar, harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Kita rasakan salat saya tidak seperti dulu. Alhamdulillah, saya ada kemajuan. Saya lebih mengerti bacaannya, saya lebih khusyuk, saya lebih senang ke masjid, saya lebih tepat salat 5 waktu. Maksiat saya semakin jauh. Saya sudah mulai tidak hobi nonton film. Saya tidak suka lihat wanita terbuka auratnya. Saya risih kalau dengar acara-acara ghibah. Alhamdulillah. Mulai lihat hati kita. Saya mulai tidak ngurusin kesalahan orang. Saya tidak mulai merendahkan orang. Saya mulai tidak sombong. Alhamdulillah. Puji Allah. Berarti ada efek kita belajar agama. Cek masing-masing. Tidak ada yang bisa, orang lain tidak bisa cek kita. Kita cek sendiri. Setelah itu baru kita perbaiki diri kita agar hijrah kita benar dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari maksiat. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan.